Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba membacakan dari sebuah kitab Futhul Ghaib yang disusun oleh Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasullahi Sirrahul Aziz. Semoga bagi kami yang membacakan mendapatkan manfaat dan hikmahnya, dan juga bagi saudara yang berkenan untuk mengikuti dan mendengarkan bacaan kami ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Amin. Dan kami mohonkan juga supaya Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kita untuk berjalan menuju ke jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran ke-9 dari dalam kitab Futhul Ghaib yang disusun oleh Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasullahi Sirrahum. Ajaran ke-9. Perbuatan Allah itu ditampakkan kepada aulia dan abdal di dalam pandangan dan pengalaman kerohanian. Ini berada di luar jangkauan akal manusia dan keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau pemanifestasian ini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan jalal atau kebesaran dan keagungan. Jalal, kebesaran dan keagungan. Dan yang kedua dinamakan jamal. Jamal itu keindahan. Jalal ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati sedemikian rupa sehingga tanda-tandanya tampak pada badan kasar. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tengah melakukan sholat, terdengarlah oleh orang bunyi seperti air mendidih dari hati beliau. Karena hebatnya dan gentarnya hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah suatu pengalaman. Ini adalah suatu pengalaman yang beliau rasakan apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Khalifah Umar. Pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba Allah memanifestasikan sifat jamalnya adalah hati si hamba itu akan merasa gembira, tenang, sentosa, dan selamat. Ia akan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra dan akan tampak tanda-tanda menggembirakan tentang kurnia-kurnia yang besar. Kedudukan yang tinggi dan kedekatannya kepadanya lah
segala perkara mereka itu akan kembali. Segala perkara mereka itu akan kembali. Inilah karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Hati mereka yang cinta kepadanya akan dipuaskan olehnya, sehingga mereka merasa senang. Allah mengasihi dan menyayangi kepada mereka. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, hiburlah hati kami." Apa yang Nabi maksudkan adalah agar Bilal mengumandangkan azan, supaya Nabi memasuki sholat dengan merasakan manifestasi sifat jalal itu. Karena itu Nabi bersabda, "Dan kesejukan mataku telah kurasakan di dalam sholatku." Dan kita masuk ajaran yang ketujuh. Ajaran ketujuh dari lanjutan. Ajaran yang ketujuh. Ajaran yang ke-10. Yang ke-7. Maaf, salah baca. Ajaran yang ke-10 sambungan. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada Allah, dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk ke pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Hai Daud, kepadakulah kamu kembali. Hai Daud, kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kamu kepadaku. Sesungguhnya penghambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri karena aku. Karena itulah penghambaan kamu dan kedekatan kamu kepada Allah menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Dan karena itulah kamu akan dimuliakan serta segalanya akan menjadi hamba kamu dan takut kepadamu. Lantaran semuanya timbul kepada Allah. Sebab dialah pencipta dan tempat asal mereka. Dan mereka telah menyatakan kehambaan mereka kepada Allah. Allah berfirman, seluruhnya memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui pujian mereka. Ini berarti bahwa segala yang ada di dalam alam ini sadar akan adanya Allah dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia berkata kepadanya dan kepada dunia, "Kemarilah kamu berdua dengan rela ataupun tidak." Mereka berkata, "Kami datang dengan rela." Oleh karena itu, segala penghambaan adalah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Allah berfirman, "Janganlah kamu menuruti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Selanjutnya Allah berfirman, "Jauhkanlah kehendak hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku, dan kerajaanku melainkan hawa nafsu manusia. Ada suatu cerita
yang masyhur tentang Abu Yazid al-Bustami, diceritakan bahwa ia telah melihat Allah SWT dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Allah, bagaimana seorang itu dapat sampai kepada Allah? Jawab Tuhan, buanglah dirimu dan datanglah kepadaku. Setelah itu, katanya, aku pun keluar dari diriku, seperti ular keluar dari sarangnya. Karenanya, semua kebaikan itu terletak pada jihad melawan dirimu sendiri. Serta semua perkara dan keadaan hidup ini, sekiranya kamu dalam keadaan salah, lawanlah dirimu. Kamu terhindar dari yang haram, dari manusia, dari persangkaan, serta dari pertolongan mereka. Ketergantungan kepada mereka, takut kepada mereka, dan dari kehendak apa yang mereka dapati dari dunia yang fana ini. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah, atau pemberian mereka. Hendaklah kamu membebaskan dirimu dari apa saja yang bersangkutan dengan keduniaan. Dan sekiranya kamu mempunyai saudara yang hartawan, maka janganlah kamu mengharap dia lekas mati dengan niat kamu ingin mendapatkan hartanya itu. Hendaklah kamu keluar dari pengaruh makhluk dan anggaplah mereka itu seperti pintu pagar yang bisa terbuka dan bisa tertutup, atau seperti bunglon yang kadang-kadang berubah dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah, dan dialah yang membuat dan merencanakan. Sesungguhnya itu, jadilah kamu orang yang berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah, Tuhan semesta alam. Jangan pula kamu mengikuti golongan Jabariyah atau Qadariyah. Lebih baik kamu mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia adalah berusaha. Jalankanlah perintah Allah yang berhubungan dengan manusia. Pisahkanlah bagianmu dengan perintahnya, dan janganlah kamu melampaui batas. Karena perintah Allah itu pasti berlaku, dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu. Dan mereka, janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Dan janganlah kamu menjadi hakim sendiri. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah. Dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan oleh karena Allah. Dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang membawa lampu itu. Masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang juga hakim itu. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Janganlah kamu melanggar keduanya. Jika timbul di dalam pikiranmu setelah kamu menerima suatu ilham, kemukakanlah dahulu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan lalu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kalau masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.